Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus tentang pembunuhan yang dimana tubuh korban dibuang ke dalam sumur hingga ditemukan dalam kondisi rusak dan susah dikenali. Bagaimana kronologi kejadian tersebut? Yuk kita simak videonya. Kisah ini berawal kita berkenalan dengan seorang lansia bernama Pembadi Rahaja, biasa dipanggil Badi, berusia 61 tahun. Merupakan warga kampung Gedung Bandar Rahayu, RT 03, RW 03, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Diketahui jika Badi ini hanya tinggal sendirian di rumahnya dan berprofesi sebagai mandor perkebunan tebu. Terkadang dirinya pun sering menjadi pemborong singkong di daerahnya. Badi dikenal sebagai orang yang berjiwa sosial tinggi, sering membantu dan sangat dikenal baik oleh lingkungan sekitarnya. Pada tanggal 20 Agustus 2023, salah satu pria yang merupakan karyawan dari Badi hendak memanen kelapa sawit datang ke rumah Badi untuk membicarakan tentang panennya itu. Namun setibanya di rumah Badi, rumah pun tampak sepi, dan saat pria itu memanggil-manggil dari luar rumah, tidak ada jawaban sedikit pun. Akhirnya pria tersebut mendatangi rumah dari Berliana yang merupakan saudara dari Badi, yang tidak jauh dari rumah Badi. Berliana yang mendapatkan informasi jika pamannya tidak berada di rumah, langsung melakukan pengecekan kebenaran kabar tersebut. Setibanya di rumah Badi, Berliana bersama dengan karyawan Badi masuk ke dalam rumah. Dan benar, Badi pun tidak ditemukan berada di sana. Dari hilangnya Badi, ada kejanggalan-kejanggalan yang membuat Berliana bertanya-tanya. Saat memasuki rumah, Berliana menemukan adanya sepiring nasi yang tergeletak di atas meja makan dengan kondisi yang sudah menjamur. Itu menandakan bahwa pamannya sudah beberapa hari meninggalkan rumah. Mendapati temuan itu, Berliana memberi kabar kepada keluarga lainnya dan juga warga sekitaran untuk membantu mencari keberadaan dari Badi. Pencarian yang dilakukan cukup lama, namun keberadaan dari Badi belum diketahui. Ketika warga melakukan pencarian di sekitaran rumah, selintas tercium aroma tidak sedap seperti bau hewan mati. Namun warga tidak menghiraukan bau tersebut karena menganggap hanyalah hewan mati saja. Tetapi saat mendekati sumur, aroma tidak sedap itu pun semakin menyengat. Akhirnya warga berinisiatif untuk membuka sumur tersebut. Dan alangkah terkejutnya ketika mereka melihat adanya sosok tubuh yang sudah mengambang di atas permukaan sumur. Temuan itu membuat gempar warga, terlebih Berliana yang hampir pisan mengetahui jika pamannya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Warga pun segera melaporkan kejadian itu kepada perangkat desa yang segera diteruskan kepada pihak kepolisian. Tidak berselang lama, tim identifikasi Polres Tulang Bawang tiba di lokasi temuan yang segera melakukan evakuasi pada tubuh korban Badi. Setelah berhasil melakukan evakuasi, tampak tubuh Badi sudah sulit dikenali dan mengeluarkan aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Setelah dievakuasi, tubuh Badi pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab dari kematiannya. Dari kejadian ini, pihak keluarga mencurigai jika Badi meninggal dunia akibat dibunuh oleh seseorang. Dugaan itu pun bukan tanpa alasan, lantaran menemukan adanya bercak darah di paralon yang berada di atas sumur. Selain itu, dikuatkan dengan hilangnya barang-barang pribadi milik Badi. Di antaranya, tas yang berisikan uang tunai kisaran puluhan juta rupiah, kunci mobil, surat-surat kendaraan, dan ATM. Kakak ipar Badi yaitu Lisken Borusitorus berusia 67 tahun mengatakan jika keluarga menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada kepolisian Polres Tulang Bawang, dia pun sangat berharap pelaku segera ditangkap dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya.
Menurut kesaksian dari ketua RT setempat, yaitu Bambang Budianto berusia 35 tahun, jika terakhir Badi bersama dengan dirinya pada saat malam 17 Agustus yang lalu. Bambang menjelaskan jika Badi ini adalah sosok yang baik, peduli dengan lingkungan, bahkan sering membantu warga sekitaran, berjiwa sosial tinggi terhadap sesama, walaupun berbeda agama. Bambang sangat terkejut kejadian ini menimpa warganya, karena diketahui Badi tidak pernah ada masalah ataupun musuh dengan orang lain. Saat hasil otopsi keluar, Badi diketahui meninggal dunia akibat pendarahan jaringan pada otaknya, dikarenakan patah tulang pada bagian tengkorak kepalanya. Badi juga mengalami patah tulang iga karena pukulan benda tumpul. Dari hasil otopsi itulah disimpulkan bahwa Badi telah meninggal dunia sebelum dimasukkan ke dalam sumur. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan pada kasus tersebut dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Di dalam proses penyelidikan polisi, bisa dikatakan hampir 1 bulan polisi melakukan penyelidikan. Dan upaya polisi pun akhirnya berbuah hasil pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023. Polres Tulang Bawang dibantu Polsek Linggau akhirnya menangkap pelaku pada jam 15.30 sore harinya, ketika dirinya sedang melakukan sabung ayam di kampung halamannya. Pelaku ini bernama Slamet atau Tony Gendut, berusia 45 tahun. Dia merupakan warga desa Batu Gane, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Diketahui jika pelaku Tony adalah seorang buruh tebu yang merupakan salah satu anak buah dari Badi. Dari penangkapan itu, polisi membeberkan sejumlah barang bukti berupa kayu balok, kain lap, sepasang sendal jepit, seng penutup sumur, sepeda motor Yamaha Vega R trondol, senjata tajam berjenis golok, dan baju serta celana pendek. Di hadapan polisi, Tony mengakui jika memang dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap Badi bosnya. Perbuatan itu pun dilakukan karena ingin menguasai harta dari korban. Kejadian itu berawal ketika Tony sedang makan mie ayam di pertigaan Kampung Gedung Meneng yang tidak jauh dari rumah Badi. Selepas makan malam itu, Tony pun teringat tentang perkataan dari temannya jika Badi hanya tinggal sendirian di dalam rumahnya. Teringat dengan perkataan itu, terbesitlah di pikiran Tony untuk mencuri uang milik Badi di dalam rumahnya. Malam itu juga pada jam 15.45 menit, Tony bergegas mendatangi rumah Badi dengan menggunakan sepeda motor Vega R miliknya. Setibanya di rumah Badi, pelaku memarkirkan motornya di kebun sawit yang terletak di belakang rumah dari Badi. Dengan mengendap-endap, dia pun masuk melalui pintu dapur rumah. Karena dirasa aman, Tony melanjutkan langkahnya menuju ruangan tengah. Namun ketika masuk ke ruangan tengah, Tony pun sangat terkejut ketika melihat Badi sedang beristirahat namun dalam kondisi masih terjaga. Seketika Badi pun berteriak, "Maling! Maling!" membuat Tony kaget dan panik. Dalam kepanikannya itu, pelaku langsung melayangkan sajam golok sebanyak 3 kali ke kepala Badi. Badi yang terjatuh, namun Badi masih tersadar dan menyadari jika pelaku ini merupakan anak buahnya. Tony yang khawatir akan kejahatannya diketahui, segera mencari balok lalu melayangkannya ke bagian dada Badi. Hingga akhirnya Badi pun kehilangan nyawa di kediamannya. Tony menarik tubuh Badi keluar rumah ke arah sumur dan tanpa pikir panjang mengangkat tubuh Badi lalu memasukkannya ke dalam sumur yang memiliki kedalaman 8 hingga 10 meter. Tidak sampai di situ saja, Tony membersihkan darah korban di ruangan tengah menggunakan kain pel yang ada di dalam rumah Badi. Setelah bersih dari bercak darah, Tony pun membuang kain pel tersebut ke dalam sumur bersamaan dengan tubuh Badi. Setelahnya, Tony langsung menggasak seluruh harta yang ditemui di rumah Badi. Tony mengambil 3 buah tas yang tergeletak di meja dan sebuah ponsel milik Badi. Tas-tas tersebut dimasukkan ke dalam karung
Dia pun pergi menuju arah Lembung mengendarai sepeda motornya. Merasa sudah jauh dari lokasi kejadian, Tony pun sempat berhenti dan melihat isi tas yang diambilnya. Di tempat tersebut, Tony membuka tas itu dan menemukan adanya uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Sampai pada akhirnya, kasus ini pun terungkap dan Tony ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku Tony mengaku jika uang tunai sebesar 20 juta hasil kejahatannya itu ternyata sudah habis. Pelaku menggunakannya untuk berfoya-foya dan melakukan judi sabung ayam. Berdasarkan penyelidikan polisi, terungkaplah fakta jika pelaku ini merupakan seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Lampung Tengah dan sempat menjalani masa hukuman di penjara. Atas kejahatannya ini, pelaku Tony pun terancam dengan hukuman seumur hidup. Ternyata setelah kasus ini pun bergulir dan pelaku Tony ditetapkan sebagai tersangka, pihak keluarga korban masih merasa belum puas dengan proses penanganan yang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulang Bawang. Kejanggalan pun muncul setelah pihak keluarga mencurigai hasil rekonstruksi yang diperagakan oleh pelaku Tony gendut. Terlihat pelaku tidak memahami proses reka adegan yang sedang dilakukan. Anak dari korban merasa curiga dengan kasus ini karena dia yakin jika pelaku kejahatan mungkin lebih dari satu orang. Keyakinan tersebut diperkuat dengan adanya saksi yang melihat ada 2 orang pelaku yang menggotong korban ke sebuah sumur. Pihak keluarga mendatangi Polda Lampung pada tanggal 19 Oktober 2023 untuk melaporkan kejanggalan. Hingga kini pihak kepolisian kembali menyelidiki kasus tersebut dan sedang mendalami kasusnya, apakah pelaku hanya satu atau lebih dari satu orang. Semoga pihak kepolisian bisa bekerja dengan profesional dan mengungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?